Ya ini dan ini kita sayangkan ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, dan kita bisa juga lihat video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kan kita sudah ingatkan, dalam situasi sekarang ini Pak Sigit sendiri kan sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena babak belur dari kasus Sambo. Jadi harusnya momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih humanis, mengajuk hati publik. Kalau di terus-terusan begini, ini tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya nanti di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan tuh, karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini di asrama-asrama polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama tumpah di jalan. Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan tuh. Pasti rakyat yang menang. Jadi dalil itu udah umum lah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat itu. Cuma memang itu di awalnya kan ya udah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa. Itu sebentar doang itu. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rejim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog aja kan, nanti ada pemimpin Kapolres misalnya dialog dengan mahasiswa, dengan pimpinan-pimpinan mereka, lalu dibikin kesepakatan, oke, kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya tuh. Dan nggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000 kecamatan misalnya, itu kan nggak masuk akal. Jadi kalau di Jakarta memang diperlihatkan ada kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam tuh. Nanti dikepung rakyat juga habis itu kan. Jadi perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik, dan itu kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan tuh. Mama nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka tuh. Jadi satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia, gerakan mahasiswa pasti di backup oleh rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan kok. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang, oke, kami partai-partai yang tadinya berkoalisi dengan Jokowi, kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal, sehingga aparat merasa, oke, wakil rakyat udah turun jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis. Nanti apalagi yang mau dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, nggak ada gunanya kan. Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur aja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, dan juga masih viral. Seperti biasa kita pada kesempatan hari ini akan ditemani oleh Bapak M. Rizal Fatilah. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, ini tiap hari sepertinya banyak sekali topik-topik yang aktual. Ya, yang pertama Pak, ini Pak, tentang tulisan Bapak tentang kawat berduri melanggar HAM. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, mungkin sisi pelanggarannya di sebelah mana Pak? Iya. Saya kira kawat berduri itu kawat yang berbahaya, gitu kan, dan membahayakan. Jadi baru kita lihat bahwa cara pengamanan dengan untuk aksi-aksi unjuk rasa kan, masalahnya itu bukan untuk menghadang invasi ataupun dalam hal yang sangat membahayakan, gitu kan. Ini kan dalam konteks unjuk rasa. Unjuk rasa itu ada aturannya gitu kan di Undang-Undang 9 ya kan, tahun 2009 gitu kan. Itu ada undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat ya kan di muka umum gitu. Itu ada aturannya gitu. Jadi ini menyampaikan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang. Bukan sesuatu yang melanggar, bukan sesuatu yang melanggar, gitu kan? Bukan sesuatu yang membahayakan. Kualifikasinya dulu gitu, bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi hak asasi
gitu kan, hak asasi manusia itu, freedom of speech gitu kan, untuk menyampaikan pendapat gitu kan, itu adalah hak asasi. Sementara juga ada hak asasi yang lain, freedom from fear, jadi kebebasan dari ketakutan. Nah, dengan kawat berduri ini gitu, menurut saya gitu kan, itu adalah sesuatu hal yang mengganggu gitu kan terhadap freedom of speech dan freedom from fear gitu kan. Jadi keduanya tuh tergerus gitu, dan ternyata dalam faktanya juga terhalangi gitu. Satu itu, Pak. Yang kedua gitu kan, menurut Undang-Undang Nomor 9 tadi tahun 2009 itu, bahwa jarak itu harus sesuai dengan aturan. Misalnya kalau area Istana Presiden itu 100 meter itu dari pagar luar, gitu. Kalau instansi militer 150 meter. Kalau alat-alat vital gitu kan, atau instansi vital gitu kan, yang dikualifikasikan vital bagi negara 500 meter. Tapi kalau kita lihat aksi-aksi demo kemarin, itu mungkin 1 kilo gitu kan, sudah ada kawat berduri. Jadi ini menurut saya harus dikritisi dan harus diluruskan itu cara-cara pengamanan unjuk rasa dengan menggunakan kawat berduri dalam jarak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pak, ini kalau saya mengkaitkan dengan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, itu kan sebenarnya pertama tidak boleh ada jarak ya Pak ya, karena pemimpin itu sendiri kan sebenarnya dipilih dari rakyat Jadi di sini yang kedua juga kan sebenarnya kalau kita lihat dalam sholat berjamaah itu kan sebenarnya pemimpin juga bukan yang tanpa celak, tanpa steril, yang tidak steril gitu. Artinya ada kemungkinan untuk bersalah. Nah, kalau kita membuat jarak-jarak seperti itu kan sepertinya peluang untuk mengingatkan itu susah itu Pak. Awalnya memang seperti ini kaitan dengan presiden kita ya Pak Jokowi dulu kan pernah membahasakan kami atau saya rindu di demo, gitu kan. Artinya sudah bagus tuh, membuka peluang untuk koreksi kan gitu, atau adanya masukan-masukan kan yang nantinya menjadi solusi. Sudah bagus awalnya, tapi prakteknya kan lain gitu ya. Bahkan jangankan mendekat gitu kan, untuk bisa jangan sampai berkomunikasi langsung lah, untuk mendekat saja sudah persoalan gitu kan. Apalagi kalau diharapkan tadinya mungkin presiden kalau istana ya datang gitu kan, atau terima delegasi kan biasanya begitu. Kalau memang supaya tidak jumlahnya banyak sekali ya nggak mungkin lah delegasi, ayo bawa ke istana, ayo ngobrol aspirasinya apa gitu kan. Itu kalau fair, dan itu kalau punya keberanian, dan itu kalau jujur, dan itu kalau memang dia yakin tidak bersalah gitu. Dan kalaupun dia ada kesalahan dia akan terima juga kan gitu. Dan bahkan dia akan mendengar apa sih salah saya gitu kan, bagaimana seharusnya saya. Kan bagus kalau komunikasi seperti itu. Makanya tadi dikaitkan Ustaz tuh sholat jamaah. Jamaah kan kalau imam salah ditegur. Itu kan ditegur subhanallah kan gitu, pakai ayat spiritual ayat Allah kan gitu, bahwa Allah itu enggak yang maha suci, engkau tidak suci loh, makanya subhanallah gitu kan. Itu lembut sekali itu gitu kan. Pukul anak sindir menantu apa itu. Jadi kalau mau nyindir menantu jangan langsung gitu kan anaknya gitu. Jadi subhanallah, Allah maha suci, artinya kamu tidak suci imam gitu kan, kamu salah tuh gitu kan, harusnya ruku dulu langsung sujud gitu kan, atau ada bacaan yang salah yang diluruskan bacaannya. Jadi memang sistem koreksi itu satu hal yang wajar untuk keselamatan semua. Semuanya. Untuk keselamatan semua. Seperti tadi sholat itu kan, kalau misalnya salah dibiarkan batal semua. Tapi kalau mau semuanya selamat pelaksanaan ibadah ya harus ada sistem koreksi tadi dan saling menerima. Oh iya saya salah, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau bandel nih sholat nih Pak, kalau bandel imam sudah subhanallah gitu kan, itu harus kudeta. Harus ditarik. Yang di belakang imam harus maju mengganti. Maka dia melanjutkan sholat, imam harus disingkirkan karena imam bandel ini, imam melanggar syariat atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana hukum-hukum peribadatan itu. Kalau di dalam Islam mungkin aturannya udah jelas ya Pak ya. Tapi kan kita kan di sini mungkin menganut demokrasi. Tapi kan demokrasi itu sendiri kan sebenarnya hakikatnya bukan kekuasaan apa namanya itu, kedaulatan sebenarnya di tangan rakyat gitu. Nah sebenarnya kan sekarang ini kalau misalkan rakyat dari semua elemen itu sebenarnya sudah menyuarakan, seharusnya kan seorang pemimpin itu harusnya tahu diri ya seperti itu Pak ya.
Ya betul. Jadi ketika kedaulatan dengan rakyat, rakyat itu bersuara, gitu kan? Itu ada mekanisme. Kalau di dalam aturan hukum ketatanegaraan itu ada ketetapan MPR tahun nomor 6 tahun 2001, Pak, tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi ketika ada distrust gitu ya, ada ketidakpercayaan publik, itu kan karena dia tidak sportif, dia tidak jujur gitu kan, dia tidak adil misalnya, atau perbuatan-perbuatan tercela, maka di situ disebutkan dia harus siap mundur. Itu dalam ketetapan MPR 6 2001 gitu. Jadi ada kerangka aturannya gitu kan, mundur dia atas dasar masukan atau desakan ataupun penyadaran tentang hal-hal yang mungkin keliru dalam memimpin bangsa dan negara tuh. Gitu kan. Atau yang kedua jalannya adalah melalui Undang-Undang Dasar 45 sendiri pasal 7A 7B gitu kan. Itu melalui MPR. Dan MPR itu kan wakil lembaga gitu kan, yang diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat. Jadi suara rakyat ini diambil oleh MPR melalui proses dan mekanisme konstitusional, akhirnya dia harus memakzulkan, memberhentikan presiden itu gitu berdasarkan suara masyarakat, suara rakyat tadi. Itu ada mekanismenya. Jadi mau turun dengan kesadaran, mau diturunkan gitu kan melalui prosedur di lembaga MPR, itu semua bisa dilakukan gitu, dan itu menunjukkan kedaulatan rakyat. Tapi kalau ngotot terus, itu kedaulatan negara, bahkan kedaulatan kepala negara namanya, gitu, itu otoriter gitu.